Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Novaria Huta Barat, kakak Milenia Sari, kakak Emia Kisya. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi kami tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Baiklah adik-adik, kita akan memulai pembelajaran kita, tapi lebih baik kita mulai dengan doa. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Bapak, kami akan memulai pengajaran kami. Bapak, berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskannya tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Itu tertulis di dalam Matius 13 ayat 31 sampai yang 35. Di ayat 31 dikatakan bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar atau tahu tentang biji sesawi? Adik-adik tahu bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari biji-bijian yang lain. Tetapi jika benih itu tumbuh, maka dia tumbuh akan mencapai ketinggian lebih dari 2 meter sampai 3 meter, melebihi dari tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon dan bisa menjadi tempat bersarangnya burung-burung adik-adik. Demikian pula lah dengan kerajaan surga adik-adik. Yesus itu memulai pengajarannya tentang kerajaan surga dari sesuatu yang kecil dan sederhana, di mana ia memulai pelayanannya dari desa yang terpencil. Dan metode yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengajar itu adalah metode yang sangat sederhana adik-adik. Yesus itu berjalan kaki dari desa yang satu ke desa yang lainnya. Ia berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi, tetapi tidak banyak orang yang percaya kepadanya adik-adik. Muridnya pun hanya 12 orang adik-adik. Semuanya itu kelihatan seperti biji sesawi saja adik-adik. Kecil, tidak nampak. Tetapi pada akhirnya, sekalipun pemberitaan tentang kerajaan surga sedikit atau sederhana, dengan jumlah pengikutnya yang masih sedikit, namun di kemudian hari, itu menjadi lebih besar adik-adik, yang ditandai dengan semakin banyaknya orang-orang yang tertarik pada pemberitaan Yesus. Bahkan pemberitaan tersebut membawa orang-orang dari segala bangsa untuk masuk dan ambil bagian dalam kerajaan surga adik-adik, seperti burung-burung yang bertengker di pohon biji sesawi tadi adik-adik. Nah, pekerjaan Yesus yang dimulai dari pelayanan kecil di kampung Galilea itu telah menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Nah, dari zaman Yesus hingga masa kini, pengikut Kristus itu semakin bertambah adik-adik. Sama halnya dengan kekristenan yang telah berkembang dengan cukup pesat, sehingga menjadi salah satu agama yang besar juga di dunia ini adik-adik. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan di dalam ayat 33. Mari sama-sama kita buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hai kerajaan surga, itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Baik adik-adik, siapa yang tahu ragi? Ragi itu adalah sesuatu yang dipakai oleh perempuan Palestina untuk membuat roti. Baik adik-adik, ragi itu seperti ini ya. Walaupun ragi ini sedikit dibandingkan dengan tepung yang banyak, namun pada akhirnya ragi itu bisa menang.
Tanpa ragi, adonan itu tidak akan dapat mengembang. Demikian pula halnya dengan kerajaan surga. Sekalipun pemberitaannya dari hal yang kecil, dari kampung yang sederhana, namun dampak banyak bagi orang-orang di Palestina hingga ke kota-kota seperti Galilea dan Yudea. Pemberitaan tentang kerajaan surga membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Yesus telah membawa perubahan di dalam kehidupan orang banyak pada waktu itu sehingga pada masa kini juga. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan di ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Sebelum kakak menjelaskannya, sebaiknya kita harus membaca Alkitab dulu. Semua bawa Alkitab kah? Nah, kalau yang tidak membawa Alkitab, mendengarkan dengan baik ya adik-adik. Nah, di Matius 13 ayat 34 sampai 35. Begini firman Tuhan. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi kepada semua jemaatnya di Alkitab dan semua jemaatnya dimanapun berada? Mengapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalau ada atau tidak ada yang tahu, kakak akan menjelaskannya. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga? Supaya apa yo? Supaya genaplah apa yang dikatakan firman Allah melalui Nabi, bahwa Yesus akan menyikapkan apa yang tersembunyi, hal tentang kerajaan sorga dengan suatu perumpamaan. Nah adik-adik, di sini kakak akan memberikan contoh agar adik-adik bisa lebih paham, bisa lebih mengerti tentang perumpamaan biji sesawi ini. Nah, suatu hari ada seorang bapak mengajak anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu bapak tersebut mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke air hingga menimbulkan beberapa gelombang. Anak itu pun bertanya kepada bapaknya apa artinya itu bagi dirinya. Bapak itu menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil itu mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar di danau tersebut. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil dan melakukan hal-hal yang sederhana, maka di kemudian hari, sesuatu yang kecil itu atau melakukan hal yang sederhana itu, maka itu akan menjadi besar dan akan memberikan dampak yang banyak bagi semua orang. Inilah yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi tersebut. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara biji yang lainnya. Namun ketika ia tumbuh, ia dapat menjadi tanaman sayur yang cukup tinggi, bahkan burung-burung pun dapat bertengger di dalamnya. Demikian pula dengan ragi. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, maka adonan tersebut akan menjadi lebih banyak. Nah, kedua perumpamaan tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Bahwa pemberitaan mengenai kerajaan surga sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari perkampungan yang sangat sederhana di Galilea, namun di kemudian hari pemberitaan itu telah berkembang dengan pesat hingga ke kota-kota di Galilea dan Yudea, hingga ke Palestina adik-adik. Nah, tidak hanya itu saja, pemberitaan tersebut juga telah membawa dampak atau perubahan besar bagi dunia ini. Jadi adik-adik, melalui perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menganggap hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan menghalalkan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sederhana untuk kita lakukan.
Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan lebih bermakna. Misalnya, seandai-andai kita mempunyai uang banyak, maka saya akan menggunakannya untuk membeli inilah, membeli itulah, membeli inilah. Tapi kenyataannya itu tidak akan membuat kita bahagia, itu tidak akan membuat kita puas. Lalu adik-adik, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama? Khususnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari contoh yang terkecil aja adik-adik. Ketika teman kita membutuhkan bantuan kita, mereka sedang mengalami kesulitan. Harusnya kita membantunya, harusnya kita mendoakannya, harusnya kita mau menolong agar meringankan beban mereka. Maka apa yang kita lakukan itu akan berdampak besar bagi kehidupan mereka. Bahkan dalam kehidupan beriman, ketika kita melihat ada saudara-saudari kita atau teman-teman kita yang sudah lama tidak ke gereja adik-adik, maka kita dapat mengingatkan mereka agar kembali dekat dengan Tuhan melalui kehidupan persekutuan bersama adik-adik. Nah, ingatlah, biji sesawi dan ragi itu, sekalipun mereka tuh kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Sekecil apapun perbuatan kita selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kita adik-adik. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran dari kami hari ini. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa di lain waktu.